kami akan mempresentasikan mengenai teknologi informasi atau sistem database, di mana sistem database ini membahas dua bagian, yaitu yang pertama, konsep sistem database dan peranan sistem database. Nah, yang pertama, konsep sistem database. Menurut James Martin dalam bukunya Database Organization, database adalah suatu kumpulan data terhubung atau interrelated data yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media tanpa mengatap satu sama lain atau tidak perlu suatu kerangkapan data atau controlled redundancy dengan cara tertentu sehingga mudah digunakan atau ditampilkan kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem database. Menurut pakar James F. Connein dan David Paradise dalam buku Database System for Management, sistem database adalah sekumpulan database yang dapat dipakai secara bersama-sama, personal yang merancang dan mengolah database, teknik-teknik untuk merancang dan mengolah database, serta komputer untuk pendukungnya. Kemudian ada model sistem database terdiri dari yang pertama, object based data model, di mana himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logis antar data dalam suatu database berdasarkan objek datanya. Yang kedua ada record based data model, model yang berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan logis antar data dalam database. Kemudian yang ketiga ada physical based data model, model yang menjelaskan kepada user tentang bagaimana data dalam database disimpan dalam media penyimpanan yang digunakan secara fisik dan lebih berorientasi pada mesin atau mesin oriented. Dalam object based data model terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, entity relationship model, merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam database berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Relasi antar objek dilukiskan menggunakan simbol grafis tertentu, seperti pada gambar tersebut. Kemudian yang kedua ada semantic model, hampir sama dengan entity relationship model. Perbedaannya terletak pada relasi antar objek dasar, tidak dinyatakan dengan simbol tetapi menggunakan kata-kata atau semantik, seperti pada gambar tersebut. Kemudian pada record based data model terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada relational model, menjelaskan kepada user tentang hubungan logis antar data dalam database dengan memvisualisasikan ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari sejumlah baris dan kolom yang menunjukkan atribut tertentu. Seperti pada tabel berikut terdapat kode M mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Yang kedua ada hierarchical model atau tree structure, menjelaskan kepada user tentang hubungan logis antar data dalam database dalam bentuk hubungan bertingkat atau hierarki. Elemen penyusunnya disebut node yang pada kenyataannya dapat berupa rinci data, agregat data, atau record, seperti pada gambar tersebut. Dalam hierarchical model atau tree structure terbagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu balance tree, suatu tipe data dalam model hierarki bila masing-masing node mempunyai cabang yang jumlahnya sama dan kapasitas percabangannya dimulai dari level paling atas, kemudian menurun berkembang dari kiri ke kanan dalam masing-masing level yang sama. Yang kedua yaitu binary tree, suatu tipe data di mana setiap node pada semua level kecuali level paling rendah mempunyai dua cabang node di bawahnya, atau setiap node parents mempunyai dua node child. Kemudian yang ketiga yaitu unbalanced tree, suatu tipe data dalam model hierarki dengan jumlah node cabang yang sembarang pada setiap levelnya. Kemudian dalam record based data model terdapat network model atau brick struktur, di mana dideskripsikan ke dalam struktur parent dan child dan digambarkan sedemikian rupa sehingga child pasti berada pada level yang lebih rendah daripada parent
Dalam network model, sebuah child dapat mempunyai lebih dari satu parent. Hal ini membedakan antara hierarchical model dan network model. Elemen sistem database yang pertama itu database, yang kedua software atau perangkat lunak, yang ketiga hardware atau perangkat keras, yang keempat adalah brainware atau manusia. Adapun organisasi file sistem database yang bertujuan menyediakan sarana pencarian record bagi pengolah, seleksi atau penyaringan, dan memudahkan penciptaan atau pemeliharaan file. Lalu ada jenis penyimpanan file. Yang pertama itu Piranti Access Serial atau Sequential Access Storage Device atau SASD, contohnya Magnetic Tape. Kedua, Piranti Access Direct atau Direct Access Storage Device atau DASD, contohnya Magnetic Disk. Dalam metode susunan file dalam media penyimpanan fisik, yang pertama ada sequential. Rekaman disimpan berdasarkan suatu kunci pencarian rekaman tertentu, dilakukan record demi record sesuai kuncinya. Yang kedua, random. Dalam metode ini, kunci rekaman ditransformasikan ke alamat penyimpan dalam media fisik secara acak atau random. Yang ketiga ada indexed sequential, merupakan gabungan antara metode sequential dan random. Rekor disimpan secara berurutan dengan penggunaan kunci masing-masing record. Diberi indeks pengalamatan dilakukan secara acak. Perlunya penyimpanan tambahan yaitu untuk file index. Database Management System atau biasa disingkat dengan DBMS adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur database. Data itu sendiri dihubungkan antara data di dalam database maupun formulir laporan yang berhubungan dengan database. Kemudian ada relational database. Model data relasional menjelaskan kepada pemakai atau user tentang hubungan logis antar data dalam basis data dengan cara memvisualisasikannya ke dalam bentuk tabel 2 dimensi yang terdiri dari sejumlah baris dan kolom yang menunjukkan atribut. Relasi dalam model database relasional mempunyai beberapa karakteristik, yaitu pertama, semua entry atau elemen data pada suatu baris dalam kolom tertentu harus mempunyai nilai tunggal atau suatu nilai yang tidak dapat dibagi lagi, bukan suatu larik atau array atau grup perulangan. Yang kedua, semua entry atau elemen data yang suatu kolom tertentu dalam relasi yang sama harus mempunyai jenis yang sama. Kemudian yang ketiga, masing-masing kolom dalam suatu relasi mempunyai suatu nama yang unik. Dan yang terakhir, pada suatu relasi atau tabel yang sama tidak ada dua baris yang identik. Peranan sistem database. Yang pertama yaitu sistem database sebagai komponen SIM. Sistem database sangat diperlukan dalam mendukung fungsi kerja SIM sebagai komponen penyusun. Lanjut yang kedua yaitu database sebagai infrastruktur SIM. Yang pertama yaitu sistem basis data. Lanjut ke sistem manajemen basis data atau disingkat dengan DBMS. Yang ketiga yaitu sistem pengolahan transaksi yang disingkat dengan TPS. Yang keempat yaitu sistem informasi manajemen yang disingkat menjadi MIS, dan sistem pendukung keputusan yang biasa disingkat dengan DDS. Lanjut yang ketiga yaitu sistem database sebagai sumber informasi SIM. Sistem database mempunyai fungsi sebagai penyedia utama kebutuhan data bagi para pemakai atau informasi bagi para pengambil keputusan. Yang keempat yaitu sistem database sebagai sarana untuk efisiensi SIM. Dengan sistem basis data, berbagai kebutuhan sistem baru dapat dipenuhi dengan segera tanpa perlu mengubah basis datanya. Yang kelima yaitu sistem basis data sebagai sarana untuk aktivitas SIM. Sistem basis data akan memberikan dukungan bagi tercapainya aktivitas SIM karena data-data yang disusun dan disimpan dalam file-file sistem database adalah data yang benar atau valid dan perangkat lunak yang teruji keakuratannya.